Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali pada hari ini pada topik Sistem Reproduksi pada Tumbuhan bagian 2, Reproduksi Generatif Tumbuhan Angiospermae. Pada bagian sebelumnya telah dibahas tentang reproduksi tumbuhan secara aseksual. Organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun yang digunakan sebagai alat reproduksi. Nah, pada kali ini kita akan membahas yaitu reproduksi seksual atau perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang membutuhkan alat reproduksi, yaitu yang terdapat di dalam bunga, di mana terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dan proses fertilisasi untuk menghasilkan biji, di mana biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Tahukah kamu di mana letak sel kelamin pada tumbuhan? Bagian tumbuhan apa sajakah yang terlibat dalam proses reproduksi? Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terdapat tanaman bunga kembang sepatu atau dikenal dengan istilah Hibiscus rosa sinensis. Tanaman kembang sepatu merupakan salah satu tanaman dengan bunga yang sempurna, di mana memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada satu tubuhnya. Nah, perhatikan gambar. Pada gambar terdapat bagian mahkota, di mana mahkota bunga ini sangat beragam warnanya yang berperan sebagai penarik dari serangga. Kemudian ada kepala sari, di mana kepala sari ini nantinya terdapat benang sari dan serbuk sari yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Kemudian terdapat kepala putik yang berperan sebagai alat kelamin betina. Lalu ada tangkai putik, ada kelopak bunga, ada bakal biji yang akan berkembang menjadi biji, ada dasar bunga dan tangkai bunga. Nah, pada kali ini, pada bagian bunga manakah terdapat sel kelamin? Sel kelamin jantan terdapat pada bunga, yaitu pada serbuk sari. Sedangkan sel kelamin betina terdapat pada putik. Sehingga serbuk sari yang melekat pada putik dikenal dengan istilah penyerbukan atau polinasi. Bagaimanakah terjadinya proses penyerbukan? Mari kita lihat macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Antara lain, 1. Oleh penyerbukan angin atau dengan istilahnya anemogami. Pernahkah kamu mengamati tanaman jagung atau padi? Tanaman jagung dan padi memiliki bunga yang kecil dan tangkai bunga yang mudah bergoyang bila tertiup angin. Tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah bunganya yang dihasilkan banyak serta ringan, dan juga tidak menghasilkan nektar atau bau. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan yang dibantu oleh serangga atau dapat dikenal dengan istilah entomogami. Salah satu ciri tanaman yang dibantu oleh serangga dalam penyerbukan adalah bunga matahari, di mana bunga matahari memiliki warna yang menarik dan cerah, seperti warna kuning, dan juga menghasilkan nektar. Ciri yang dimiliki oleh bunga matahari atau bunga lainnya sangat menarik bagi serangga seperti lebah untuk hinggap dan menghisap nektar. Umumnya, serbuk sari yang dihasilkan lengket sehingga mudah melekat pada kaki
serangga. Dengan demikian, serangga ikut memindahkan serbuk sari ke putik. Yang ketiga adalah Chiropterogamy, penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Adapun ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Adapun contoh tanamannya adalah tanaman kaktus. Kemudian yang keempat adalah ornitogamy, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Adapun ciri-cirinya biasanya yaitu memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup yang banyak, dan mahkota bunga yang berbentuk terompet. Ukuran bunga yang besar ini berguna untuk menahan berat dari burung. Namun tidak semua jenis burung yang dapat membantu penyerbukan. Adapun contoh burung yang dapat membantu penyerbukan adalah burung pengisap madu dan burung kolibri. Sedangkan tanaman yang dibantu penyerbukannya oleh burung contohnya seperti yaitu pada bunga cangkring atau bunga dadap. Yang kelima adalah antropogamy. Antropogamy merupakan penyerbukan yang dibantu oleh manusia, di mana biasanya tanaman ini merupakan tanaman yang bunganya berumah dua. Artinya dalam pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Namun ada juga tanaman yang serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan serangga, dengan putik, sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri. Misalnya bunga famili dan anggrek serta salak. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi beberapa macam. Antara lain penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Kita lanjut yang ke bagian B, pembuahan atau fertilisasi. Tahukah kamu apa yang terjadi pada serbuk sari setelah proses penyerbukan? Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua, dengan dua inti sel generatif yang akan berkembang menjadi dua inti sel sperma dan satu inti vegetatif yang nantinya akan berperan menjadi bakal biji. Satu inti sel sperma akan membuahi inti sel telur atau ovum yang membentuk zigot, dan satu inti sel sperma lagi akan membuahi inti kandung lembaga sekunder sehingga membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi dua kali pembuahan, maka dapat dikenal dengan istilah pembuahan ganda. Adapun macam-macam perantara dalam proses penyebaran biji. 1. Anemokori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh angin. Adapun ciri tumbuhan yang penyebarannya dibantu oleh angin yaitu bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah pada bunga dandelion.
di mana biji yang ringan dan kecil tidak terlalu mempengaruhi gaya gravitasi bumi. Sedangkan keberadaan sayap pada biji membantu biji mudah terbawa oleh angin. Yang kedua adalah hidrokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan air. Adapun ciri tumbuhan yang penyebarannya dibantu oleh air, yaitu hidupnya di dekat daerah perairan, seperti pada pantai atau tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah pohon kelapa dan pohon bakau. Kemudian yang ketiga adalah zookori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Antara lain ada 4 macam, yaitu entomokori, penyebaran yang dibantu oleh serangga seperti kupu-kupu. Contohnya pada tanaman wijen dan tanaman tembakau. 2. Chiroptekori, penyebaran biji yang dibantu dengan perantara kelelawar. Contohnya adalah tanaman jambu biji dan pepaya. Yang ketiga adalah ornitokori, penyebaran biji dengan perantara burung, di mana tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan burung. Contohnya yaitu tanaman beringin dan benalu. Yang keempat adalah mammokori, penyebaran biji dengan perantara mamalia. Contohnya adalah hewan yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Kemudian yang keempat ada istilahnya antropokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan manusia, yang mana dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penyebaran biji yang secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia sengaja apabila biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Contohnya yaitu adalah seperti pada rumput. Sedangkan penyebaran biji yang sengaja sering dilakukan oleh manusia terdapat pada tanaman padi, jagung, ataupun tanaman lainnya. D. Perkecambahan. Pernahkah kamu mengamati biji jagung dan biji kedelai yang dijual atau disimpan? Mengapa biji tersebut tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tetap menjadi biji? Maka biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi biji. Dormansi yaitu peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan yang baru, yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Lamanya masa dormansi biji setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Masa dormansi biji dapat diakhiri dengan memberi perlakuan yang berbeda-beda. Namun, perkecambahan berbagai biji dipengaruhi oleh faktor yang hampir sama. Kemudian yang bagian E yaitu sifat keturunan reproduksi seksual. Bagaimanakah sifat keturunan yang dihasilkan dari reproduksi secara seksual? Samakah dengan induk ataukah berbeda dengan induknya? Reproduksi seksual dihasilkan dari peleburan inti sel kelamin jantan atau sperma dan inti sel kelamin betina atau ovum, di mana sifat keturunan yang diperoleh akan merupakan gabungan dari sifat kedua induknya. Hal inilah yang menyebabkan
sifat keturunan yang dihasilkan dari reproduksi seksual akan bervariasi. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah dan tetap menjaga protokol kesehatan.